Halo teman-teman semua, makanan tanah air. Sebelumnya, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di Institut Manajemen Indonesia. So, langsung saja simak videonya. Perkenalkan, saya Zahra Putri Permana dari Prodi Administrasi Bisnis NIM 19031009 di Institut Manajemen Yata Indonesia dan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Pagalih Raspati SIPMN. Baik, langsung saja pengertian dari nilai dan norma. Nilai adalah sesuatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil. Lalu, nilai juga merupakan sesuatu yang bersifat abstrak karena mencakup pemikiran dari seseorang. Sedangkan norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Aturan tersebut yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat hidup yang aman, tertib, dan sejahtera. Adapun macam-macam nilai, menurut Robert W. Ritchie, membagi nilai menjadi 7 macam, yaitu pertama nilai intelektual, yang kedua nilai personal dan fisik, yang ketiga nilai kerja, yang keempat nilai penyesuaian, yang kelima nilai sosial, yang keenam nilai keindahan, dan yang ketujuh nilai rekreasi. Selanjutnya ada macam-macam norma. Dalam kehidupan umat manusia terdapat bermacam-macam norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan lain-lain. Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang berupaya perintah-perintah dan larangan-larangan yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Aturan-aturan itu tidak saja mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, yaitu beribadah, tapi juga hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia. Yang kedua, ada norma kesusilaan, di mana norma kesusilaan ini adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk, yang berupa bisikan-bisikan atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Berdasar kodrat kemanusiaan hati nurani, setiap manusia itu menyimpan potensi nilai-nilai kesusilaan. Hal ini dengan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia karena kodrat kemanusiaannya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak yang baik-baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Norma ini biasanya bersumber dari adat istiadat, budaya, atau nilai-nilai masyarakat. Yang keempat, ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Sifat memaksa ini yaitu dengan diberikannya sanksi yang tegas dan nyata. Inilah yang merupakan kelebihan norma hukum dibanding dengan ketiga norma yang lainnya. Selanjutnya, konstitusi. Istilah konstitusi dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constitution. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Constituer ini dalam bahasa Prancis berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi menurut C.F. Strong merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya. Dan konstitusi menurut Projo di Coro, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan yang mengenai suatu negara, pembentukan suatu negara, atau menyusun suatu negara. Dan menurut Bugis, sebagai peraturan mendasar mengenai pembentukan negara. Selanjutnya, ada sejarah konstitusi di Indonesia.
Sebenarnya awal mula konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar, dikarenakan suatu kehilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kehilafan inilah disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi Cromwell telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal. Namun, ketika materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, dan merumuskan melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah undang-undang melalui pasal 37 Undang-Undang 1945, sebelumnya hal itu harus ditanyakan terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum. Perubahan Undang-Undang 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2022. Bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1/MPR/2022 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Selanjutnya yaitu Konstitusi Negara Indonesia, di mana dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia terdapat macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu pertama periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, dari periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Di mana periode 18 Agustus sampai 27 Desember ini saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1960. Penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Di jalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB,
yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar yang harusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Nah, yang ketiga, itu periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sistem kesatuan. Maka, negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dan pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya, tercapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentuk suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar, dan kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, yaitu penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai dengan 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara Orde Baru, perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Undang-Undang Dasar NKRI 1945 ini menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Konstitusi merupakan materi muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Selanjutnya, ada hakikat konstitusi. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Istilah konstitusi ini lebih luas dari undang-undang dasar. Undang-undang dasar merupakan suatu bentuk dari konstitusi yang tertulis. Konstitusi tidak hanya bersifat sosiologi dan politik, tapi juga bersifat juridis. Melihat dari pandangan sosiologi dan politik, konstitusi adalah sintesa faktor-faktor kekuatan yang nyata dan menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan dalam suatu negara, seperti raja, parlemen, kabinet, partai politik, dan lain-lain. Sedangkan menurut yuridis, sebagai satu sistem pemerintahan yang di dalamnya terdapat campuran serta peraturan yang baik yang bersifat hukum atau legal maupun yang bukan peraturan hukum. Sistem yuridis ini adalah himpunan dari bagian-bagian yang memiliki suatu batasan, tujuan, dan fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan sistem tersebut. Adapun fungsi konstitusi, yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar menurut Asti Mrianto tahun 2009.
Yang kedua, fungsi konstitusi untuk membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak semena-mena terhadap rakyatnya. Yang ketiga, fungsi konstitusi untuk memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Selanjutnya, kenapa sih perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia? Nah, perlunya konstitusi yaitu memiliki arti sangat penting bagi kehidupan suatu negara. Konstitusi yang menjadikannya sebagai fundamental law atau dasar hukum dan hukum tertinggi. Hal itu dikarenakan konstitusi dapat disamakan dengan suatu piagam kelahiran suatu negara baru. Itu, konstitusi memiliki arti yang sangat penting bagi negara karena tanpa konstitusi jadi negara tersebut tidak akan terbentuk menjadi negara. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis di Indonesia meliputi yang pertama, hasil perjuangan politik bangsa Indonesia di waktu yang lampau. Yang kedua, tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan bagi sekarang atau masa yang akan datang. Yang keempat, suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Nah, konstitusi ini memiliki kedudukan lebih tinggi dari undang-undang atau peraturan lainnya. Kita lihat dari aspek hukumnya, konstitusi ini dibuat oleh badan pembuat undang-undang atau lembaga-lembaga. Konstitusi ini dibentuk atas nama rakyat, berasal dari rakyat, kekuatan berlakunya dijamin oleh rakyat. Konstitusi ini kekuatan berlakunya dijamin oleh lembaga atau badan yang diakui keabsahannya. Sedangkan dilihat dari aspek moral, konstitusi yang bernilai normatif bukan hanya berlaku dalam arti hukum, tetapi suatu kenyataan hidup dalam arti sepenuhnya dan efektif. Konstitusi dilakukan secara penuh dan konsekuen. Konstitusi yang bernilai normal, di mana konstitusi ini berlaku tapi kenyataannya kurang sempurna dalam proses kenyataan berlaku. Konstitusi yang bernilai simpatik, secara hukum telah berlaku, namun kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada dan dipergunakan melaksanakan politik. Adapun jenis-jenis konstitusi menurut Weissenberg. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang ketiga, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat terendah. Yang keempat, konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Yang kelima, konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi parlemen. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional. Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat. Berbentuk good governance serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari 1999 hingga 2022. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 1999. Arah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah membatasi kekuasaan di mana Presiden dan memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif. Berikut ada perubahan undang-undang menurut sidang tahunan. Perubahan pertama, sidang umum MPR tahun 1999.
perubahan kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2022. Penyebab adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Kesatuan Indonesia tahun 1945 yang pertama itu belum memuat landasan bagi kehidupan demokratis. Yang kedua, landasan tentang pemberdayaan rakyat dan penghormatan hak asasi manusia kurang cukup. Yang ketiga, terdapat pasal-pasal yang multitafsir. Proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang pertama itu adanya tuntutan reformasi, di mana antara lain pertama amandemen UUD 1945, yang kedua penghapusan doktrin di fungsi ABRI, yang ketiga penegakan hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan KKI. Yang keempat, otonomi daerah, kelima kebebasan pers, dan yang keenam mewujudkan kehidupan demokrasi. Yang kedua, sebelum perubahan, yaitu adanya pembukaan. Yang kedua, batang tubuh terdiri dari 16 bab, 27 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan penjelasan. Bagian ketiga, latar belakang perubahan. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR itu pertama, kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Yang kedua, pasal-pasal yang berlaku luas sehingga menimbulkan multitafsir. Yang ketiga, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Dan yang terakhir, rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Pada bagian 4, tujuan perubahan. Menyempurnakan aturan dasar mengenai pertama ketatanan negara, kedua kedaulatan rakyat, ketiga hak asasi manusia, yang keempat bagian kekuasaan, kelima kesejahteraan sosial, keenam eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, terakhir hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Bagian 5, dasar yuridis, pasal 3 UUD 1945, pasal 37 UUD 1945, TAP MPR nomor 9 MPR 1999, TAP MPR yang keenam, kesepakatan dasar tidak mengubah pembukaan Undang-Undang 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem presidensial, penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Perubahan dilakukan dengan cara adendum. Bagian 7, sidang MPR. Yang pertama, sidang umum MPR 1999, tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. Yang kedua, sidang tahunan MPR tahun 2000, tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000. Sidang tahunan MPR 2001, tanggal 1 hingga 9 November 2001. Sidang tahunan MPR keempat tahun 2022, tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2022. Bagian ke-8, hasil perubahan. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pasal-pasal terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf ya, ada kekurangan kata dan kalimat yang kurang dimengerti. Selebihnya, terima kasih sudah menonton.